Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menggelar upacara kenegaraan untuk menyambut Presiden Turki Erdogan. Yusuf menambahkan kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Kunjungan Erdogan menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dari Istana Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Sheha, bisa Anda sampaikan pukul berapa agenda dimulai dan apa saja yang akan dibahas oleh kedua pemimpin negara? Ya, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan jadwal, nanti Presiden Recep Tayyip Erdogan akan tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 11 siang yang nanti akan langsung disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau saat ini bisa terlihat kalau di belakang kami ini sedang ada persiapan seperti itu ya, yang nanti ini akan menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan. Nanti akan disambut dengan jajaran kehormatan, kemudian sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga nantinya akan ada 21 dentuman meriam yang akan menyambut kehadiran dari Presiden Erdogan. Nah, 21 dentuman meriam ini memang berbeda dengan kunjungan PM Jepang beberapa waktu lalu. Kalau kemarin itu ada 19 dentuman yang memang diberikan untuk menyambut Perdana Menteri. Kalau 21 dentuman ini untuk menyambut Presiden atau orang nomor 1 dari negaranya. Nanti akan datang sekitar pukul 11 didampingi oleh istrinya dan akan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran dari Kabinet Merah Putih. Jason dan juga pemirsa, apa saja yang akan dibahas oleh Presiden Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto? Ini memang tentunya adalah kerjasama bilateral antara kedua negara, antara Indonesia dan Turki. Kita mengetahui bersama bahwa hubungan antara Indonesia dan Turki ini memang sudah cukup erat. Hubungan antara kedua negara ini sudah terjalin dari tahun 1950. Yang artinya tahun ini adalah tahun ke-75 hubungan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Dan ini menjadi tahun spesial karena Presiden Erdogan sendiri yang memilih untuk hadir atau berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, mengenai hubungan yang baik antara Indonesia dan Turki ini juga memang terlihat dari kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan, Jason dan juga pemirsa. Kalau kemarin kita sudah menyaksikan Presiden Erdogan ini disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahkan ini ada sebuah momen yang cukup indah seperti itu ya, karena Presiden Prabowo Subianto ini bahkan rela hujan-hujanan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan dan sang istri. Kemudian setelah disambut di Halim Perdana Kusuma, ini Presiden Prabowo Subianto bahkan mengantarkan Presiden Erdogan ke tempat ia bermalam di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian barulah hari ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan. Nanti setelah hadir di Istana Bogor akan menandatangani buku tamu kenegaraan, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan TT-ATT dan kemudian nanti juga akan ada HLSCC atau High Level Strategic Cooperation Council, di mana ini akan membahas kerjasama antara kedua negara. Nah, HLSCC ini baru saja dicetuskan pada G20 kemarin dan ini merupakan pertemuan HLSCC pertama antara Indonesia dan Turki. Kita akan menantikan nanti karena HLSCC ini akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, kemudian nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Erdogan. Nah, Jason dan juga pemirsa, kita mengetahui bahwa Indonesia dan Turki ini memang sudah memiliki kerjasama yang cukup baik seperti itu ya, utamanya di bidang pertahanan. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan sudah pernah bertemu pada bulan Juni tahun kemarin, tahun 2024, yang kala itu Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, pada kala itu memang yang dibahas adalah kerjasama antara kedua negara, utamanya di bidang alutsista. Karena setelah itu kita mengetahui bahwa Indonesia ini sudah memproduksi tank Harimau, alutsista tank Harimau bersama dengan Turki, yang mana ini memang dilakukan oleh PT Pindad asal Indonesia dan FNSS asal Turki. Nah, tentunya memang diharapkan kerjasama ini
akan terus berlanjut, utamanya di bidang pertahanan, karena memang disinyalir ada niat dari Indonesia untuk membeli alutsista yang berasal dari Turki. Kemudian juga kita mengetahui bahwa Indonesia dan Turki ini sudah tergabung dalam berbagai organisasi yang sama, misalnya seperti G20, kemudian juga Indonesia dan Turki ini adalah pelopor dari Developing Aids atau D8 seperti itu ya. Nanti kita akan menunggu kehadiran dari Presiden Erdogan di Istana Bogor dan kita akan tunggu apakah akan ada kerjasama baru yang terjalin antara kedua negara. Jason. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar. Selamat kembali bertugas. Lantas apa pemirsa makna kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia kali ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional UI, M. Syaroni Rofi'i yang bergabung langsung di studio Metro TV. Selamat pagi, Mas Syaroni. Pagi, Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung di Breaking News Metro TV. Mas Syaroni, ketika kita tahu bahwa Presiden Erdogan ini datang ke Indonesia, ini artinya adalah sebuah momentum penting, disambut langsung, dijemput oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tapi kalau dari segi positioning masing-masing, sebenarnya apa yang membuat Indonesia begitu penting di mata Turki sampai dilawat di negara kedua dalam kunjungannya di Asia? Ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang posisi geopolitik kedua negara, tentu saja masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan gitu ya. Jadi untuk konteks Indonesia ini adalah negara kunci di kawasan ASEAN. Karena Indonesia adalah pendiri ASEAN, begitu. Kemudian dari sisi populasi juga Indonesia ini terbesar di ASEAN. Dan ada area-area yang membuat Turki dengan Indonesia saat ini posisinya setara gitu ya. Indonesia adalah anggota G20 gitu ya, Turki juga anggota G20. Nah kemudian di tengah-tengah itu memang Indonesia posisinya tidak berada dalam aliansi militer, sementara Turki adalah aliansi NATO gitu ya. Jadi memang posisi itu membuat ya pada momen tertentu mungkin posisi Indonesia dan Turki berbeda begitu, tetapi ada hal-hal yang membuat dua negara ini bisa terikat satu dengan yang lain karena ada kesamaan-kesamaan. Pertama dari sisi populasi gitu ya. Jadi Turki dengan Indonesia ini adalah gerbong besar negara Muslim di dunia begitu ya. Kemudian yang berikutnya secara personal Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan memiliki chemistry yang sama dalam banyak isu gitu ya. Isu politik, kemudian isu pertahanan, mereka seiring sejalan gitu Mas Jason. Kalau dari dibalik Mas, kalau misalnya dari segi Indonesia sendiri, seberapa penting posisi Turki untuk Indonesia? Ya, saya kira kalau bicara Turki, Turki ini adalah pemain kawasan tetapi di kawasan Timur Tengah dan Eropa gitu. Kalau di sekitar kita Indonesia ini pemain kunci. Nah, kalau dari perspektif Indonesia saya kira Turki menjadi mitra strategis di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Karena Turki ini kan berada di persimpangan antara Eropa dengan Asia begitu. Nah kemudian posisi politik Turki di kawasan cenderung dinamis. Anggaplah saat ini ada situasi di mana Suriah itu telah mengalami perubahan drastis sejak jatuhnya rezim Assad. Kemudian sekarang dipimpin oleh rezim baru yang kita kenal dengan nama Al-Jolani. Jadi pemimpin baru di Suriah
itu merupakan bagian dari jejaring Turki saat ini gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di masa lalu Suriah itu cenderung ke Iran, tapi sekarang sudah berubah cenderung ke Turki. Jadi koneksi itu yang membuat Turki ini bisa menjadi bridging untuk kawasan Timur Tengah dari sisi politik. Kemudian dari sisi ekonomi, dalam beberapa kesempatan ya di masa lalu, Mas Jason, Turki menjadi hub untuk penerbangan Garuda. Dulu pernah ada sharing itu antara Garuda dengan Turkish Airlines. Jadi penerbangan rute Eropa itu transitnya di Istanbul gitu ya. Jadi itu hitungan bisnis lah ya. Sharing antara Garuda dengan Turkish Airlines saat itu. Artinya ada area-area yang membuat dua negara ini memiliki kedekatan-kedekatan yang membuat mereka nyaman untuk melanjutkan pertemanan itu dalam konteks yang lebih luas. Sampai dengan sekarang 75 tahun. Betul. Begitu ya, sejak tahun 1950. Berarti saya simpulkan artinya setidaknya ada 3 hal yang membuat Indonesia dan Turki ini terkoneksi, mulai dari menjembatani dalam segi geopolitik, ada sisi saling menguntungkan dalam segi ekonomi juga begitu ya, ekonomi kawasan. Itu juga menjadi hal-hal yang ini hubungannya sampai sekarang ini terjaga begitu. Tapi kita lihat informasi-informasi yang beredar. Nantinya akan ada MOU yang ditandatangani, Mas Aroni. Dari area-area yang ditandatangani atau yang disepakati, kira-kira mana yang menjadi poin penting dari MOU tersebut nantinya? Ya, saya kira untuk konteks saat ini begitu, karena hari-hari ini kan para pemimpin negara itu melihat dunia sedang tidak stabil gitu. Ada potensi perang. Perang ada di Ukraina, perang ada di Gaza begitu, perang juga ada di kawasan lain di Timur Tengah. Nah, kemudian industri militer memiliki posisi penting saat ini gitu ya. Bayangkan perputaran ekonomi itu didorong oleh industri militer misalkan. Nah, oleh sebab itu dari MOU yang kita dapatkan informasinya bahwa akan ada MOU bidang militer yang kerjasama antara Havelsan dengan PT Dirgantara. Kelihatannya dua pemimpin negara ini ingin mengembangkan kerjasama lebih luas karena di masa lalu pernah ada kerjasama pembuatan tank bersama antara FNSS dengan PT Pindad. Lahirlah produk yang namanya Kaplan versi Turki, Harimau versi Pindad gitu. Nah, sekarang dengan adanya kerjasama ini mungkin ingin ditingkatkan lagi di area yang lain. Kalau dulu hanya di tank, sekarang meningkat ke industri pesawat. Sebegitu kuatnya industri pertahanan Turki hingga kemudian membuat Indonesia bisa mengajak Turki menjadi mitra gitu di bidang pertahanan khususnya, Mas? Ya, memang untuk saat ini kan negara-negara itu di dunia sedang bertarung teknologi. Jadi perang teknologi itu adalah kunci. Dan untuk transfer teknologi itu bukan perkara yang mudah begitu ya. Jadi kita kerjasama dengan negara A, kemudian kita beli senjata, tetapi kita ingin transfer teknologi. Tidak serta-merta mereka akan memberikan teknologinya. Sementara untuk konteks Turki mungkin karena ada faktor ya, kedekatan personal antar pemimpin sehingga ada trust gitu. Sehingga kalau Anda beli senjata di kami, maka kami siap transfer teknologi. Hal seperti itu yang tidak didapatkan di negara lain begitu. Nah, memang ya Turki ini kalau dalam konteks industri pertahanan global dia kategorinya middle gitu ya, bukan top 3 atau top 5 seperti Amerika, Inggris dan Prancis gitu, atau Rusia dan Cina. Tetapi Turki sudah berada di tengah ini sekarang. Walaupun mereka tidak memproduksi produk-produk yang besar-besar begitu, tetapi mereka mampu memproduksi item-item kecil, tetapi itu sangat vital perannya dalam operasi militer gitu. Nah, termasuk sekarang yang menjadi andalan Turki itu adalah drone gitu. Jadi drone yang diproduksi Turki ini kalau dibandingkan ya dengan drone produk Amerika, itu harganya sangat jauh berbeda begitu. Sehingga ya mungkin dari sisi harga
Lebih kompetitif lebih ya? kompetitif gitu. Baik, ini yang kemudian juga bisa menjadi salah satu area yang nanti Betul. dibahas juga dan akan dalam tanda kutip deal begitu yang akan Bisa ditandatangani jadi. dalam MOU. Kita akan bahas lagi nanti apa saja bentuk-bentuk kerjasama konkret yang bisa dicapai oleh kedua negara. Usai jeda berikut ini kami akan bahas, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.